Bilangnya begini maksudnya begitu. Kita abadi yang fana itu waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Muhammad Farah Safes dari jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2018. NIM saya 180340035. Nah, berhubung NIM saya ganjil, dosen pengajar saya itu Bapak Erlangga SPI MSI dan Bapak Imam Sedikin SSI MSI. Nah, berhubung NIM saya ganjil, saya mendapat bagian untuk menjelaskan tentang buoyancy. Apakah itu buoyancy? Buoyancy atau yang lebih dikenal juga dengan daya apung merupakan suatu gaya angkat ke atas yang terjadi ketika benda dimasukkan atau benda atau sesuatu dimasukkan ke dalam air, maka benda tersebut akan mengalami gaya angkat ke atas menuju ke permukaan. Nah, di dalam daya apung sendiri juga termasuk dalam prinsip-prinsip dari hukum Archimedes sendiri. Dalam hukum Archimedes berbunyi seperti ini: suatu benda jika dicelupkan ke dalam suatu fluida atau cair sebagian atau secara keseluruhan akan mengalami gaya angkat ke atas yang sama besar dengan berat fluida yang dipindahkannya. Nah, di dalam daya apung sendiri mungkin banyak terjadi kasus-kasus yang menjadi perdebatan di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja seperti batu. Pernahkah kawan-kawan ditanya seperti ini, kenapa batu bisa tenggelam? Pasti kawan-kawan menjawab karena batu itu berat. Mungkin itu adalah jawaban yang keliru. Nah, saya akan bertanya kembali, kenapa kayu yang berat dan besar tidak bisa tenggelam dan justru mengapung? Nah, jawabannya adalah itu karena ada perbedaan di massa jenis. Apakah itu massa jenis? Massa jenis adalah suatu tingkat kerapatan penyusun suatu massa, suatu struktur yang ada di suatu benda. Jadi di batu sendiri memiliki massa jenis yang besar dan rapat dan solid. Maka dari itu batu tidak dapat tenggelam. Justru kayu memiliki tingkat massa jenis yang kecil dan justru di dalamnya memiliki rongga-rongga. Maka dari itu, walaupun berat pun batu memiliki rongga dan tingkat massa jenisnya kecil. Maka dari itu batu mengapung dan tidak bisa tenggelam. Nah, bicara tentang buoyancy sendiri, buoyancy memiliki 3 macam jenis. Yang pertama yaitu buoyancy positif. Apakah itu buoyancy positif? Yaitu suatu keadaan di mana benda yang memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada massa jenis air yang dipindahkan atau air yang berada di sekitarnya, maka benda tersebut akan mengalami mengapung. Contohnya saja seperti ini. Terus terang belakangan. Nah, pada ilustrasi tersebut botol sirup tersebut tidak berisi apa-apa dan justru kosong, berarti massa jenisnya sangat kecil, jadi benda tersebut bisa mengapung. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang buoyancy netral. Apakah itu buoyancy netral? Yaitu merupakan suatu keadaan di mana benda memiliki massa jenis yang sama besar dengan massa jenis air yang berada di sekitarnya atau massa jenis air yang dipindahkannya, dan benda tersebut tidak tenggelam ataupun tidak mengapung dan mengambang berada di tengah-tengah seperti video ilustrasi berikut ini. Nah, pada video tersebut botol sirup saya isi dengan keadaan setengah dan memperkirakan massa jenisnya sama dengan massa jenis air yang berada di sekitarnya. Maka dari itu botol tersebut tidak tenggelam ataupun tidak mengapung ke permukaan. Nah, lanjut ke yang terakhir tentang buoyancy negatif, yaitu suatu keadaan di mana benda memiliki massa jenis yang lebih besar daripada massa jenis air yang dipindahkannya atau massa jenis air yang berada di sekitarnya, maka benda tersebut akan tenggelam seperti ilustrasi yang berikut ini.
Nah, pada ilustrasi tersebut saya mengisi botol tersebut dengan air secara penuh. Maka massa jenis atau tingkat kerapatannya menjadi lebih besar dan solid. Nah, maka dari itu botol tersebut bisa tenggelam. Nah, mungkin hanya begitu sedikit penjelasan dari saya mengenai apakah itu buoyancy, bagaimanakah buoyancy dan hukum-hukum Archimedes itu bekerja dalam kehidupan sehari-hari, dan mungkin hal-hal kecil tersebut tidak pernah kita sadari dan tidak pernah kita kaji. Nah, di dalam penyelaman sendiri, buoyancy banyak manfaatnya. Tentang buoyancy positif, netral, negatif itu terdapat sesuatu yang harus kita pelajari ketika akan menyelam. Untuk buoyancy positif, kita tidak perlu memakai pemberat, dan untuk buoyancy netral kita memakai pemberat secukupnya sehingga kita tidak terlalu tenggelam ke dasar dan hanya mengambang di sekitar antara dasar dan permukaan. Dan pada buoyancy negatif kita memakai pemberat dengan banyak sehingga kita bisa tenggelam hingga ke dasar dan memudahkan kita untuk berenang dan mencapai ke dasar lebih dalam lagi. Nah, mungkin sekian penjabaran pembahasan dari saya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf, karena saya juga baru belajar dan baru mendapatkan ilmu, dan mungkin saya menjelaskan secara dan sebisanya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri. Muhammad Faras Hafez. Salam lestari, salam konservasi, Firsa Bersari. Faras Hafez. Doa kami kirim dari sini. Yo.